Halo rekan dan sahabat, apa kabar hari ini? Bagaimana dengan puasanya? Saya doakan semoga kesuksesan dan keberkahan dalam usaha kita berbanding lurus dengan kesuksesan dan keberkahan dalam ibadah kita sebagai hamba. Amin, semoga saja ya. Jumpa kembali rekan dan sahabat bersama channel Warung FM. Mari kita belajar bersama kembali perihal merintis usaha kecil-kecilan, usaha dagang, usaha warung sembako atau toko kelontong. Baik rekan dan sahabat, bulan puasa Ramadan hingga Lebaran merupakan berkah ya, berkah untuk seluruh umat. Tidak saja hanya untuk umat Islam, yang mana pada bulan penuh berkah ini hingga Lebaran nanti ya, pergerakan perekonomian, perdagangan, baik dimulai dari bisnis kecil-kecilan, bisnis gede-gedean, dari mulai usaha rumahan hingga usaha modern ya, semisal fashion, khususnya untuk Indonesia yang memang menurut survei mayoritas penduduknya adalah muslim ya. Dan keberkahan puasa Ramadan hingga Lebaran ini tidak hanya umat muslim saja yang bisa merasakannya, yang bisa menikmatinya. Rekan kita, sahabat non-muslim pun bisa menikmatinya. Dari semenjak memasuki bulan Ramadan hingga Lebaran, semua bidang usaha akan menikmati kenaikan penjualan yang agak signifikan. Terlebih dari itu, banyak sekali ide usaha, ide jualan, ide bisnis kecil-kecilan yang akan muncul pada saat puasa dan Lebaran ini ya. Yang tentunya peluangnya akan meramaikan suasana puasa Ramadan dan Lebaran. Walaupun terkadang itu hanya sebatas musiman, tapi setidaknya itu sudah menunjukkan bahwa bulan puasa Ramadan hingga Lebaran ini bulan yang penuh keberkahan. Berkenaan dengan usaha yang kita jalankan, usaha warung sembako atau warung kelontong, sebetulnya bukan hanya beberapa item saja produk-produk dagangan kita yang akan mengalami peningkatan peminat ya di warung sembako kita itu. Saya rasa malah hampir semua item produk yang kita jual di warung toko kelontong kita itu akan mengalami peningkatan peminat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing, utamanya ini bagi para pemula ya, yang mungkin kebetulan baru buka usaha warung sembakonya ini pas momen bulan puasa hingga menjelang Lebaran ya. Baik rekan dan sahabat, barang-barang apa saja yang akan mengalami peningkatan peminat pembeli pada saat bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran, itu sebetulnya kita bisa meraba ke diri kita sendiri atau ke keluarga kita sendiri. Saat Lebaran atau pada saat puasa menjelang Lebaran itu kebutuhan keluarga kita tuh apa-apa saja. Sebetulnya sesimpel itu ya rekan dan sahabat. Jadi produk apa saja yang akan mengalami peningkatan peminat pada saat bulan puasa atau Lebaran di lingkungan kita, warganya itu, masyarakatnya itu membutuhkan apa-apa saja, itu kita udah bisa mengukur dari situ. Dari mulai beras, minyak goreng, bumbu-bumbu dapur, bahan-bahan untuk membuat kue-kuehan itu ya, kue yang buat Lebaran itu seperti kongwan, kue kaleng seperti itu. Terus produk-produk UMKM semacam keripik pisang, keripik singkong itu untuk warung yang tokonya ada di kampung, di pedesaan. Itu biasanya pemudik pada datang itu biasanya yang akan kembali lagi ke kota itu suka dipersiapkan untuk oleh-oleh. Air mineral juga ya, air mineral yang gelas, yang cup itu maksudnya, itu biasanya laku banyak juga, itu membutuhkan banyak stok juga itu. Dan kalau di kampung saya itu biasanya sehabis Lebaran itu musim hajatan ya rekan dan sahabat. Jadi untuk rekan dan sahabat yang punya toko sembako, toko kelontong, pemula ini, khususnya pemula ya, kalau yang sudah berpengalaman ya mungkin lebih paham, lebih mengerti ya. Untuk para pemula ini habis Lebaran itu suka banyak hajatan, banyak acara. Ini terkhusus Jawa Barat, wilayah saya sendiri gitu ya.
Untuk produk-produk yang diperlukan untuk acara hajatan, acara keluarga itu biasanya kita perlu stok juga itu. Dan lain-lainnya lagi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita itu yang akan mengalami peningkatannya itu apa-apa saja itu rekan dan sahabat nanti sudah bisa mengukur sendiri, sudah bisa mengira-ngira sendiri, karena ukurannya diri kita dan keluarga kita sendiri, termasuk anak kita juga itu bisa jadi ukuran. Ya seperti puasa dan menjelang lebaran ini kan anak-anak kita itu suka main kembang api, nah itu bisa juga jadi acuan untuk produk apa yang kita siapkan di warung kita menjelang masuk puasa menjelang lebaran. Itu hanya saja produk kebutuhan sembako yang ada di warung atau di toko kita, di toko sembako kita itu jika sudah masuk puasa menjelang Ramadan, stoknya harus ditambah, diperbanyak. Selain permintaan peminat kebutuhan pelanggan yang akan meningkat, menjelang lebaran biasanya kiriman dari produsen atau dari supplier, apakah dari supplier ke kita langsung atau dari supplier ke agen, ke grosir besar, itu akan mengalami kendala. Dari mulai kendala distribusi di lapangan, di jalanan, karena mungkin menjelang lebaran, yang diprioritaskan jasa angkutan itu angkutan mudik ya. Dan para distributor, para supplier itu karyawannya sudah memulai masuk libur. Dan biasanya liburnya itu seminggu sebelum lebaran, hari H lebaran, dan seminggu setelah hari H lebaran. Biasanya seperti itu kalau yang sudah-sudah. Jadi untuk rekan dan sahabat yang mempunyai modalnya agak banyak kan, itu kita bisa memulai menyetok barang kebutuhan sembako, kebutuhan lebaran, kebutuhan puasa. Dari mulai jajan-jajanan lebaran ya, sirup-sirupan, itu kita sebaiknya menyetok dari sebelum hari menjelang libur para karyawan, para supplier tersebut ya. Saya kira demikian rekan dan sahabat. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan dan sahabat yang sudah mau membantu subscribe, membantu channel sederhana ini semakin berkembang. Saya kira demikian rekan dan sahabat. Semoga ini bisa membantu untuk rekan para pemula ya, yang baru saja membuka usaha warung sembakonya, toko kelontongnya. Semoga usaha yang kita jalankan dilancarkan, disegerakan meraih kesuksesan, mendapat keberkahan, terutama di bulan ini, bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ya. Salam sehat untuk semua, salam sehat untuk keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.